Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk menyimak video kali ini, yang dimana yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah jurnal penyesuaian. Di sini akan saya jelaskan mengenai jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu dibuat yang pertama itu suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan. Artinya jurnal penyesuaian di sini yang akan kita susun. Pada video sebelumnya kita telah menyusun neraca saldo. Dari neraca saldo itu kita buatkan jurnal penyesuaian. Kenapa mesti dibuatkan jurnal penyesuaian? Karena pada neraca saldo ada beberapa akun itu di situ tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jadi pada penyusunan neraca saldo itu ada akun yang saldonya tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya, makanya dibuatkanlah jurnal penyesuaian. Kenapa dibuatkan jurnal penyesuaian? Yang karena ini suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan. Sudah terjadi transaksinya tapi mungkin ada misalnya dilupa dicatat dalam perkiraan. Akhirnya muncullah jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua itu misalnya ada transaksi sudah dicatat tetapi saldonya perlu dikoreksi. Misalnya sudah dicatat tapi terjadi kesalahan pada pencatatan saldonya. Misalnya seharusnya 500.000 tapi kita catat 5 juta pada neraca saldo. Makanya diperlukan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo yang sebenarnya yang terdapat pada neraca saldo. Jadi itu tadi mengenai penyusunan jurnal penyesuaian. Yang perlu kita sesuaikan di sini adalah neraca saldo, karena mungkin pada neraca saldo itu ada saldo yang tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya, makanya dibuatkanlah jurnal penyesuaian. Oke. Tujuan penyusunan jurnal penyesuaian yang pertama itu adalah agar setiap akun real menunjukkan data yang sebenarnya. Maksudnya di sini akun real adalah akun harta utang modal, supaya ini menunjukkan data yang sebenarnya, dan akun nominal juga menunjukkan pendapatan serta beban yang seharusnya diakui pada suatu periode. Itu tujuan penyusunan jurnal penyesuaian. Kemudian akun-akun yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian atau akun-akun neraca saldo yang memerlukan jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama ini pendapatan diterima di muka. Ini akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Ini juga perlu jurnal penyesuaian. Kemudian beban dibayar di muka. Di sini misalnya asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Kemudian selanjutnya beban yang masih harus dibayar. Artinya masih ada beban yang harus dibayar tetapi tidak dicatat di dalam neraca saldo. Makanya perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Itu juga perlu jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir adalah pemakaian perlengkapan. Itu tadi akun-akun neraca saldo yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini tentang jurnal penyesuaian, saya keluarkan kata-kata bijak
silahkan disimak. Mudah-mudahan kata bijak yang saya keluarkan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kedepannya. Mudah-mudahan berguna untuk kalian semua. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini mengenai jurnal penyesuaian. Untuk video berikutnya kita akan menyusun cara penyusunan jurnal penyesuaian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.